Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Neneng dan narasumber saya Oma Kristina dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 3 Oktober 2022. Selamat pagi Oma Kristina, apa kabarnya hari ini nih? Puji Tuhan sehat. Ya, penuh sukacita ya Oma ya. Ya. Nah, kali ini nih Oma, kita akan berbincang tentang salah satu orang kudus Oma, yaitu Santo Ewaldus Bersaudara. Ya, kira-kira Ya, Oma benar. tahu nggak sih arti nama dan asal usul Ewaldus Bersaudara itu bagaimana Oma? Arti nama berasal dari bahasa Jermanik. Ewa artinya hukum atau adat, dan ward artinya peraturan. Asal usul Ewaldus Bersaudara, sebagian tradisi menyebutkan bahwa dua orang kudus ini bersaudara, namun tidak terdapat di dalam catatan yang mendukung pernyataan tersebut. Dua orang kudus bernama Eward ini dikenal sebagai bangsawan Inggris. Berasal dari daerah yang sama yaitu Northumbria, Inggris. Ewaldus pertama berambut hitam, emosional, tetapi ahli kitab suci. Sedangkan Ewaldus kedua berambut pirang, berperagai tenang dan pragmatis. Mereka berdua bersama-sama melanjutkan pendidikannya di Irlandia sampai ditabiskan menjadi imam. Bersama Santo Billy Brodus, keduanya berkarya sebagai misionaris. Mula-mula mereka berkarya di Antwerpen, Belgia. Dari sana mereka melancarkan pewartaan Injil kepada suku-suku bangsa yang masih kafir di wilayah-wilayah sekitarnya. Semangat mereka untuk mempertobatkan bangsa-bangsa kafir mendesak keduanya untuk mewartakan Injil di antara orang-orang Sason yang masih kafir. Ya, baik Oma. Nah, tadi Oma katakan mereka berdua itu banyak mempertobatkan bangsa-bangsa kafir ya. Iya. Bagaimana itu perjuangan beliau sampai menjadi seorang martir? Pada tahun 690, kedua Edward ini tiba di wilayah bangsa Sason di Westphalia. Kedatangan mereka pertama-tama diterima dengan baik oleh kepala suku di situ dengan penuh tanda tanya. Diterima tapi tetap curiga. Gitu. Seluruh penduduk memandang mereka dengan penuh kecemasan dan kecurigaan. Mereka dicurigai sebagai orang-orang jahat yang akan membahayakan kemerdekaan bangsa Sason. Sedangkan Edward berambut hitam tidak mau menyerah begitu saja. Ia masih berbicara untuk menerangkan maksud utama kedatangan mereka. Namun usahanya ini sia-sia. Dia bahkan disiksa dengan lebih mengerikan sampai tewas menggenaskan. Kedua tubuh martir ini lalu dilemparkan ke Sungai Ren. Tetapi secara ajaib, kedua jasad tersebut dipindahkan 40 km sebelah hulu ke tempat di mana teman-temannya sedang berkemah. Dan keduanya lalu dimakamkan di tempat pemakaman yang sama. Nah Oma, sepeninggal beliau ini apakah ada barang-barang peninggalan atau sisa-sisa dari tubuh beliau yang biasa disebut relikwi itu Oma? Ada. Kedua santo tersebut pada tahun 1121 relikwinya dipindahkan ke biara Premonstratensia di Namur oleh Santo Nobertus dan pada tahun 1534 biara tersebut diserbu oleh kaum Anabaptis dan relikwi kedua orang martir tersebut dihancurkan. Kemudian gereja menghormati kedua orang kudus ini ya sebagai misionaris ya Oma ya? Ya, betul. Oke Oma, sungguh luar biasa sekali ya kisah tentang Santo Ewaldus Bersaudara ini ya Oma ya. Suatu yang kita petik dari cerita ini adalah
bahwa beliau rela mempertaruhkan nyawanya ya, terus mempertobatkan orang-orang yang kafir. Ya, sampai menuju ke jalan yang benar ya, demi mereka semua ya. Oke Oma, terima kasih atas kebersamaannya di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini ya Oma ya. Iya, Nah sama-sama. sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Ewaldus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.